cara menjadi guru BIPA yang baik, yang disukai mungkin apa gitu? Yang pertama itu harus cinta negara Indonesia. Ya. Yang kedua bangga memakai bahasa Indonesia. Yang ketiga itu adalah bagaimana kita harus menghormati orang dari berbagai macam budaya. Karena kalau kita tidak welcome back to Miss Dias FD channel with Miss Dias. Oke. Jadi di vlog sebelumnya kita sudah ngomongin tentang persepsi atau pandangan anak bule atau anak ekspatriat pada bahasa Indonesia, dan juga beberapa pengalaman dari narasumber kita Ibu Dian Pondika tentang bagaimana dia mengajar BIPA. Oke, dan di vlog yang ini kita akan lebih melanjutkan obrolan kita khususnya tentang cara menjadi guru BIPA dan tips menjadi guru BIPA yang baik. Gitu. Jadi ada dua hal yang kita bakalan ngomongin di vlog ini. So, kalau kamu ingin tahu apa yang kita omongin, stay tune. Yang pastinya ini ilmu mahal. Lanjut ya. Oke, Miss Dian, tadi bagaimana parenting bule itu ya berpengaruh terhadap juga ngebantu Miss Dian dalam ngajar BIPA itu. Nah, sekarang sebenarnya nih banyak yang nanya nih, caranya jadi guru BIPA itu gimana sih? Jadi kayak step by step gitu. Misalnya dia adalah lulusan apa aja sih yang bisa jadi guru BIPA? Apa mesti dia bahasa Inggris atau bisa guru apa aja gitu? Gimana sih? Oke, waktu ini itu sempat dibahas pas kebetulan saya kan jadi salah satu pembicara di konferensi internasional BIPA di Jogja. Jadi di sana sempat dibahas siapa sih sebenarnya yang boleh mengajar BIPA. Nah, jadi ada beberapa opsi, ada beberapa jalur. Kenapa anjingnya ya? Maaf. Gak apa-apa, anjingnya hiburan banget. Dia pengen jadi guru BIPA. itu anjing tetangga. Aduh, bagus. At least dia punya antusiasme lah dia juga. Oke, lanjut. Jadi siapa? Yang pertama itu lulusan bahasa Indonesia sudah pasti. Tapi lulusan bahasa Indonesia saja belum pas juga karena dia harus dibekali dengan kemampuan bahasa Inggris. Samping itu juga dia harus dibekali juga dengan kemampuan cross culture understanding seperti itu. Nah, yang kedua lulusan bahasa Inggris. Kalau lulusan bahasa Inggris kan ya sudah, jangan ditanya lagi, kemampuan bahasa Inggrisnya pasti bagus, cross cultural understanding juga bagus. Hanya saja paling dia harus berlatih tentang tata bahasa Indonesia lagi. Yang ketiga, tapi ini masih dalam proses. Saya nggak yakin ya universitas apa itu akan dirintis jurusan khusus BIPA. Jadi mungkin kalau di Bali ada universitas yang memang membuat jurusan BIPA itu akan bagus sekali. Begitu. Nah, tadi saya sebutkan kan ada 3 ya, dari jurusan Indonesia, bahasa Inggris, dan juga BIPA kan. BIPA ini masih abu-abu ya. Kalau yang sekarang ini, yang pertama dan kedua itu kalau ingin mengajar BIPA itu harus mengikuti pelatihan.
pelatihannya itu biasanya setelah ikut S1 atau dalam prosesnya boleh? Nah, begini, kalau misalnya di sana ada jenjangnya ya Miss Dias ya. Kalau untuk yang apa namanya BIPA 1 itu S1 bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Itu boleh ikut pelatihan itu. Harus S1. Nah, kalau untuk yang 2, jadi dia harus lolos BIPA 1 dulu, baru setelah itu punya pengalaman mengajar dulu sekitar 2 tahunan gitu, baru ikut yang kedua. Oh, berarti mahasiswa enggak ya? Kenapa? Mahasiswa belum bisa berarti ya? Jadi maksudnya mereka kalau ada pelatihan sejenis itu berarti mereka nggak bisa ikut? Setahu saya sih belum bisa, karena setidaknya dia harus punya latar belakang pendidikan dulu gitu. Tak garis bawahi latar belakang pendidikan, berarti kalau misalnya dia sastra Inggris gitu atau nggak ada pendidikannya gitu nggak bisa ngajar BIPA? Kayak bisa murni sih itu, bahasa murni kan dia nggak bahasa bisa. Kalau latar belakang pendidikan maksudnya latar belakang bukan jurusan pendidikan ya, maksudnya ya bukan tamatan SMA gitu lah. Gitu. Setidaknya dia sudah S1 lah gitu. Setidaknya punya, karena di pelatihan BIPA itu ada fokusnya lagi Mbak, ada fokus di metodologi, ada ketatabahasaan, ada pembuatan materi yang seperti itu. Kalau mereka belum menamatkan misalnya S1 itu kagok gitu loh. Belum pembentukan pembuatan silabus yang kayak gitu. Mereka harus benar-benar tamat dulu gitu. Jadi ya harus seperti itu sih kalau setahu saya gitu. Ya tapi kalau dia nggak punya dari latar pendidikan kan kagok juga ya kan. Kalau misalnya orang murni gitu, bahasa murni yang dia nggak tahu metodologi, dia nggak tahu silabus gitu, berarti kan dia ngulang banget dari awal dia belajar. Memang kalau memang yang ingin benar-benar mengajar BIPA itu ya memang harus dari jurusan pendidikan, tapi tidak menutup kemungkinan juga ya sastra murni. Cuman gitu sangat struggling dia kalau misalnya dari sastra murni langsung ke BIPA, karena ya mereka tuh harus mengenal dulu membuat silabus bagaimana, membuat materi bagaimana, kayak gitu, planningnya itu sebaiknya bagaimana gitu. Jadi ya akan sangat cocok sekali kalau jurusan pendidikan yang mengikuti pelatihan itu dan menjadi pengajar BIPA. Jadi stepnya itu adalah pertama lulus dulu dari S1-nya. Betul. Terus habis itu mencari pelatihan BIPA 1. Ya. Kemudian kayak kerja sebagai guru BIPA selama 2 tahun. Baru lanjut ke program BIPA 2. Ya. Ada juga BIPA 3, cuman saya masih belum tahu gimana. Cuman kalau BIPA 3 itu lebih pada kalau seseorang ingin membuat kayak suatu instansi pengajaran BIPA, pengajaran bahasa Indonesia, kayak misalnya dia mau membuat tempat kursus kayak gitu mungkin, atau sekolah itu baru gitu. Tapi kalau BIPA 1 itu setahu saya kan metodologi sama pembuatan materi. BIPA 2 itu rancangan silabus. Ini memang bikin. BIPA 3 itu untuk developingnya yang lebih besar lagi untuk usahanya. Ini terkait pada pegiat BIPA. Jadi kita punya 2 istilah, pengajar BIPA dan pegiat BIPA. Jadi pengajar BIPA itu yang mengajar, pegiatnya
itu orang yang memiliki seperti lembaga kursus, memiliki aplikasi startup banyak nanti akan ada startup untuk pengajaran BIPA di Google App begitu. Itu sih setahu saya. Oke. Jadi itu tadi step-stepnya cara menjadi guru BIPA ya. Nah, kalau misalnya pelatihannya itu mereka bisa dapatnya di Indonesia bisa ada pelatihan itu apa mesti keluar untuk belajar BIPA atau gimana? Gimana mereka bisa ikut pelatihan ini? Apa reguler tiap tahun pasti ada? Apa nunggu kuota penuh baru ada atau gimana? Jadi setahu saya ada dari Balai Bahasa juga mengadakan, ada juga dari pihak swasta gitu. Saya dulu ikutnya dari tempat saya bekerja swasta ini gitu loh. Jadi di sana itu diberikan semacam kursus selama 20 jam gitu. Untuk ya mendapatkan sertifikat BIPA itu. Bisa di Facebook ada, misalnya bisa aja di search pelatihan BIPA. Cuman kalau yang untuk di swasta ini sepertinya menunggu kuota dulu penuh baru. Kalau di Balai Bahasa itu gratis. Kalau di Balai Bahasa itu pernah teman saya yang ikut di sana gratis. Hanya saja itu pelatihan metodologi BIPA, bukan sertifikat BIPA-nya. Oh, bukan sertifikasinya ya. Jadi kayak nggak dapat surat izin ngajar BIPA gitu, nggak dapat. Iya. Oke. Jadi untuk jadi pengajar BIPA yang profesional itu mesti ikut yang pelatihan 20 jam itu. Nggak kedengaran jelas. Oke. Jadi kalau mau kalau mau jadi guru BIPA yang profesional itu harus ikut yang pelatihan selama 20 jam itu. Iya, selama 20 jam dan juga sudah S1. Apa bedanya guru, misalnya saya kan ngajar bule tuh, yang tadi ngajar BIPA itu. Modal saya cuma buku paket yang ada di mana ya? Ada sih kan buku yang bisa di-download itu dari Depdikbud itu. Apa ya judulnya? Anak Indonesia gitu, saya lupa. A1, A2 gitu. Nah, itu saya download itu cuma ngajar berdasarkan buku itu gitu. Apa bedanya yang mengajar BIPA tanpa sertifikasi dan yang dengan sertifikasi? Kalau di sekolah saya itu yang sertifikat BIPA yang mengajar bahasa Indonesia yang mendapatkan sertifikat BIPA itu ada 3 orang ya, dan yang lain itu udah lulusan bahasa Indonesia. Gitu. Perbedaannya sih nggak terlalu signifikan ya. Karena kita di sana memiliki kalau dikatakan kalau berdasarkan resources tidak ada perbedaan yang signifikan. Mungkin perbedaannya itu ke metodologi mengajarnya. Begitu. Karena pada saat sertifikat BIPA itu diajarin metodologinya bagaimana. Gitu. Kayak misalnya jenis-jenis permainan, language games-nya, terus bagaimana caranya itu udah menanamkan attitude menghormati bahasa Indonesia itu sendiri gitu. Karena kita tidak tahu ya ketika misalnya kalau jurusan bahasa Indonesia apakah dia diajarin pelajaran language games activity-nya itu di jurusan dia waktu kuliah kan belum tentu gitu. Makanya waktu di gini pun juga waktu saya masih kuliah di pendidikan bahasa Inggris aja juga ada beberapa strategi yang tidak diajarkan. Mungkin berbeda juga ya strategi untuk ngajar BIPA itu. Betul, karena
kalau yang kita pelajarin itu kan English as foreign language memang ya 11-14 lah saya bilang. Bukan 11-12, kalau 11-12 kan sedikit, ini 11-14 lah gitu. Bisa bisa dikaitkan gitu. Hanya saja ada beberapa hal yang tidak kita temui di pendidikan bahasa Inggris, tapi pada saat pelatihan sertifikasi itu kita dapatkan gitu. Kayak misalnya bagaimana mengisipkan nilai-nilai kebudayaan kita ke sana gitu. Kalau di bahasa Indonesia, kalau kita ngajar bahasa Indonesia kan bagaimana kita memperkenalkan budaya English, budaya Western ke murid. Kalau kita gimana cara kita memperkenalkan budaya yang mana yang harus kita perkenalkan gitu. Kita sebagai guru bahasa Inggris kan karena kita nggak pernah ke sana secara langsung, dan nggak hidup karena kan tidak tahu ya. Yang kita tahu kan positifnya aja, yang negatifnya kita nggak terlalu tahu gitu. Sedangkan kalau kita mengalami sendiri kan kita negatifnya banyak udah gitu. Apakah itu kan juga ke murid gitu, segimana mengefeknya dia itu ke murid gitu. Jadi itu yang nggak ada ya. Emang sih ilmu mentransfer ilmu itu emang spesial banget gitu, karena ketika kita punya ilmu kadang-kadang kita susah untuk mentransfernya gitu. It's not that easy gitu, kayak kita yang belajar gitu. Tapi ketika kita menjadi guru itu challenge-nya beda, dan memang harus lebih spesifik gitu ya, mungkin mempelajarinya, cara mentransfer ilmunya itu. Oke, untuk menutup ini vlog kita hari ini, Miss Dias mau minta tips dan tips mungkin untuk teman-teman yang nonton, cara menjadi guru BIPA yang baik, yang disukai mungkin apa gitu. Yang pertama itu harus cinta negara Indonesia. Yang kedua bangga memakai bahasa Indonesia. Yang ketiga itu adalah bagaimana kita harus menghormati orang dari berbagai macam budaya. Karena kalau kita tidak menghormati, kita tidak akan bisa dihormati, begitu. Karena belajar bahasa atau mengajar bahasa itu kita belajar dan mengajar budaya juga, begitu. Jadi tips kalau kalian ingin menjadi pengajar BIPA itu cerminkanlah seorang guru Indonesia yang yang Indonesia bisa, banget ya, yang bukan ya, yang kalau dibilang Indonesia banget, Indonesia itu positif negatifnya loh gitu. Jadi munculkanlah image orang Indonesia yang positif, gitu. Yang ramah, yang yang berbudaya, yang beradab. Oke. Oh ya, Miss Dias lupa kalau Indonesia tuh nggak baik-baik banget ya semuanya ya dari kita ya. Oh iya. Tapi ngomong-ngomong tuh anak-anak tahu nggak Indonesia yang sisi buruknya? Indonesia sisi buruknya pasti tahu, karena dia nggak suka nanya-nanya gitu apa gitu. Kalau yang udah besar ya ada. Kalau yang sudah ya agak remaja itu mulai dah menanyai hal-hal yang ya cukup tabu di kata kelas itu ya mulai. Cuman kembali lagi ke gurunya. Kalau saya sih ya, saya bukannya ketika ada anak yang seperti itu, saya tidak menampik gitu loh. Karena memang ada yang seperti itu. Cuman kembali lagi ke dia gitu loh. Itu bagus enggak? Kalau enggak bagus gitu,
kita tidak usah menirunya. Jangankan meniru, bicarakannya aja seharusnya kita tidak usah. Kayak gituin aja dia. Udah stop, dia nggak akan dibahas lagi. Gitu sih. Wah, pembicaraan yang luar biasa hari ini. Saya berasa belajar 4 SKS jadi 2 SKS aja ya. Saya bilang 2 SKS. Ini mungkin udah 20 jam saya dapat sertifikat harusnya ya. Many things tentang BIPA lah pokoknya tadi yang kita omongin ya. Jadi mulai dari pengalaman Dian sendiri jadi guru BIPA, gimana step by stepnya, terus pandangan orang tentang bahasa Indonesia, orang bule atau orang ekspat terhadap bahasa Indonesia. Tadi juga ada caranya jadi guru BIPA dan juga tips dan triknya gimana menjadi guru BIPA yang baik. Wah, komplit banget dah pokoknya vlog yang ini ya. Jadi jangan lupa tolong berterima kasih dengan mensubscribe ini channel ini dan channel sebelah ya, channel sebelah. Okay? Jadi channelnya Dian Pondika gitu ya. Jadi supportlah channel-channel lokal gitu. Sekarang ini kan banyak nih channel guru-guru, subscribe semua gitu. Ngapain kasih duit artis, kasih duit kita aja. Betul itu, betul. Kita bikin channel buat berbagi kok. Kalau mau ngomongin duit itu masih lama ceritanya itu ya. Nunggu subscriber kita loyal nontonin semua video kita. Oke, kalau saya ngobrol sama Dian ini bakalan lama banget ya. Jadi saya tutup dulu di sini. Terima kasih telah mengikuti vlog ini. Semoga terinspirasi tentang berbagai hal tentang BIPA. Terima kasih Dian, Miss Dian Pondika. Dipanggil ibu ya kalau di sekolah ya kan bahasa Indonesia. Oke, di situ udah macet. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya ya. Itu dia vlog kita tadi dengan Ibu Dian Pondika. Jangan lupa di subscribe channelnya Dian Pondika. Dan juga subscribe pastinya Miss Dias RD. Jangan lupa di-share kalau kalian merasa semua yang kita obrolin ini penting. Tapi pastinya penting sih kalau menurut Miss Dias. Oke, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye.